Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 9, di mana kami bertugas sebagai kelompok pembanding yang beranggotakan saya sendiri, Idris Majuntak, kemudian Rizal Pariansyah, dan yang terakhir Amal Iskaswar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini yang pertama itu dalam kaidah ilmu statistika dikenal sebuah istilah yakni percobaan random, di mana hasil dari percobaan random tidak dapat diketahui hasilnya sebelum percobaan itu dilakukan. Tetapi segala kemungkinan hasil percobaan random yang terjadi dapat diprediksi dan dapat dituliskan ke dalam sebuah set S atau ruang sampel. Tentu saja akan menjadi sebuah permasalahan ketika elemen-elemen di dalam S bukanlah sebuah bilangan. Secara umum, elemen-elemen di dalam S dapat dinyatakan ke dalam bentuk angka numerik daripada hasil atau outcome. Pada ruang sampel seperti warna, jumlah, mata dadu, dan lain sebagainya, untuk mendeskripsikan elemen-elemen pada ruang sampel, lebih umum digunakan suatu fungsi disebut sebagai variabel random yang dapat memetakan masing-masing elemen S dari ruang sampel S dengan sebuah bilangan real X. Nah, selanjutnya dapat dituliskan sebuah definisi dari variabel random berdasarkan uraian di atas, yakni apabila diberikan sebuah percobaan random dengan ruang sampel S, kemudian sebuah fungsi X dapat memetakan setiap elemen S di S ke satu bilangan real sehingga XS sama dengan X, maka space dari X adalah set dari bilangan-bilangan real, yang dimana S bilangan himpunan S memiliki makna elemen dari S berada pada set S. Selanjutnya pada keseragaman distribusi. Misalkan X adalah variabel random yang menyatakan hasil ketika sebuah titik dipilih secara acak dari suatu interval sebagai seragam A, B. Berikutnya, kita ingin mendapatkan probabilitas dari kejadian X kurang dari X, di mana titik X berada di dalam interval tersebut. Pada variabel random kontinu, maka kita peroleh probabilitas yang dimaksud adalah, nah, untuk rumusnya teman-teman bisa dilihat langsung di gambar tersebut. Selanjutnya yaitu suatu variabel random X memiliki distribusi seragam uniform dan merupakan salah satu distribusi kontinu jika dan hanya jika fungsi kepadatan probabilitasnya dinyatakan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat dan memahami dari rumus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berikut adalah beberapa sifat dari distribusi seragam. Yang pertama, min distribusi seragam, yaitu EX sama dengan A ditambah B per 2. Catat bahwa min dari distribusi seragam atau uniform adalah titik tengah dari interval A dan B. Yang kedua yaitu varian distribusi seragam, yaitu var X sama dengan B min A pangkat 2 per 12. Selanjutnya yaitu fungsi pembangkit momen distribusi seragam. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat langsung. Kemudian selanjutnya yaitu momen Kn distribusi seragam. Teman-teman juga bisa melihat langsung rumusnya. Dan selanjutnya yaitu median distribusi seragam. Median sama dengan A ditambah B per 2. Catat bahwa nilai median distribusi seragam sama dengan min dari distribusi seragam. Nah, yang terakhir yaitu probabilitas dari subinterval C dan D. Berdasarkan interval awal A dan B, P integral C, P C kurang dari X dan X kurang dari D sama dengan D kurang C per B kurang A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengenai distribusi probabilitas normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi
atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng ataupun bell curve. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Kemudian karakteristik dari distribusi normal yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai min, median, dan modus yang sama. Kemudian yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng ataupun bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva. Sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Kemudian yang ketiga, mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Kemudian yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni 1/2 di sisi kiri dan 1/2 sisi kanan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Kemudian yang kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Yang terakhir, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Dalam beberapa kasus penghitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Kemudian untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal distribusi probabilitas normal ini dapat dilakukan menggunakan tabel Z. Berikut adalah gambar dari tabel Z. Selanjutnya. Kemudian contoh soal distribusi normal. Dalam satu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujiannya itu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Berdasarkan contoh soal di atas diperoleh informasi sebagai berikut, di mana rata-rata sama dengan 70, standar deviasi sama dengan 10, dan X sama dengan 85 akan ditentukan Z, di mana X lebih besar dari 85. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z, di mana X lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 dikurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332, sehingga Z X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X lebih kecil dari 85. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 0,0668. Z X lebih besar dari 85 sama dengan 6,68%. Selanjutnya, kemudian yaitu nilai probabilitas dari distribusi normal yang berasal dari variabel acak di antara dua nilai yang diketahui. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada di dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu juga digambarkan pada sebuah garis interval, akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Berikut contoh soalnya. Pada suatu penelitian dalam bidang kimia diketahui bahwa sisa suhu reaksi dalam Celcius pada percobaan yang dikontrol merupakan variabel random X yang memiliki VDF, di mana Fx sama dengan X kuadrat per 3, di mana X di antara min 1 dan 2. Tunjukkan bahwa integral tak hingga minus tak hingga Fx dx sama dengan 1 terpenuhi. Kemudian hitung P di mana X antara 1 sampai 2. Pembahasan, maka integral tak hingga dari minus tak hingga Fx dx sama dengan 1. Integral 2 minus 1 X kuadrat per 3 dx sama dengan 1. X pangkat 3 per 9 dari 2
di mana X sama dengan min 1 sama dengan 1. 8/9 dikurang min 1/9 sama dengan 1. Kemudian dihitung P di mana X antara 1 sampai 2 sama dengan integral 21 X kuadrat per 3 dx. Maka hasilnya sama dengan 7/9. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aturan empiris. Aturan empiris juga disebut sebagai aturan 3 sigma atau aturan 68, 95, 99,7. Adalah aturan statistik yang menyatakan bahwa untuk distribusi normal, hampir semua data yang diamati akan berada dalam 3 standar deviasi, dilambangkan dengan sigma. Dari mean atau rata-rata, dilambangkan dengan mu. Secara khusus, aturan empiris memprediksi bahwa 68% pengamatan termasuk dalam standar deviasi pertama, yaitu mu plus minus sigma. 95% dalam 2 standar deviasi pertama, yaitu mu plus minus 2 sigma. Dan 99,7% dalam 3 standar deviasi pertama, yaitu mu plus minus 3 sigma. Poin penting dalam aturan empiris. Aturan empiris menyatakan bahwa 99,7% dari data yang diamati mengikuti distribusi normal berada dalam 3 standar deviasi aturan. 68% data termasuk dalam 1 standar deviasi. 95% dalam 2 standar deviasi. Dan 99,7% dalam 3 standar deviasi. Batas 3 sigma yang mengikuti kaidah empiris digunakan untuk menetapkan batas kendali atas dan bawah dalam grafik kendali mutu statistik dan dalam analisis resiko seperti VAR. Contoh aturan empiris. Mari kita asumsikan populasi hewan di kebun binatang diketahui terdistribusi secara normal. Setiap hewan hidup rata-rata berusia 13,1 tahun. Dan standar deviasi umurnya adalah 1,5 tahun. Jika seseorang ingin mengetahui probabilitas seekor hewan akan hidup lebih lama dari 14,6 tahun, mereka dapat menggunakan aturan empiris mengetahui rata-rata distribusi adalah 13,1 tahun. Rentang usia tersebut terjadi untuk setiap standar deviasi. Satu standar deviasi mu plus minus sigma 13,1 dikurang 1,5 hingga 13,1 ditambah 1,5 atau 11,6 hingga 14. Dua standar deviasi mu plus minus 2 sigma 13,1 dikurang 2 dikali 1,5 menjadi 13,1 ditambah 2 kali 1,5 atau 10,1 hingga 16,1. 3 standar deviasi sigma ditambah 3 mu ditambah 3 sigma. 13,1 dikurang 3 dikali 1,5 hingga 13,1 dikali ditambah 3 kali 1,5 menjadi 8,6 hingga 17,6. Pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binominal. Distribusi normal memberikan hampiran yang amat baik terhadap distribusi binominal bila n besar dan p dekat ke 0 atau 1. Bahkan jika n kecil tapi c cukup dekat ke setengah, hampiran normal untuk distribusi binominal masih cukup baik. Berikut ini diberikan suatu teorema yang memungkinkan penggunaan luas di bawah kurva normal untuk menghampiri peluang binominal bila n cukup besar. Teorema bila x berubah acak binominal dengan rata-rata mu n sama dengan np dan variasi 2 sigma kuadrat sama dengan npq, maka bentuk limit distribusi sama dengan z sama dengan x dikurang np per akar dari npq ketika n mendekati tak hingga ialah distribusi normal baku n z, 0,1. Sekian yang bisa kami sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.